Semangat pagi dan salam edu wisata. Selamat datang di Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan IPA Terpadu. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan mengenai video pembelajaran. Saya Yudi Aprianto. Halo, saya Uli Mas Diko. Saya Isra Lutfiana. Dan saya Dwi Agus Sutomo. Kami akan mempersembahkan mengenai Pasti kalian pernah minum es. Pernahkah kalian berpikir perubahan apa yang terjadi pada es itu? Ya, benar. Es mengalami perubahan mencair. Perubahan dari wujud padat ke wujud cair. Es mencair itu membutuhkan kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, gimana Gus kabarnya Gus? Baik. Enak nih makanan. Nih, bisa sebut merek nggak nih ya? Oke, boleh ya, minta satu ya. Ya. Oke, ini makanan. Wah, ini loh Gus. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan energi, dan energi itu didapat dari makanan. Ini bisa dilihat nih ya, kalori. Ini nih, kalori. Kalori masih. Oh ya. Nih, oke, kalori. Tahu nggak sih kalori itu apa? Nggak tahu. Kalori apa sih? Kalori sebenarnya itu satuan yang ada pada kalor tapi dalam makanan. Namun kalau satuan kalori secara SI standar internasional itu joule. Joule. Kamu mau tahu? Coba pinjem HP-nya mengenai 1 kalori. Coba ini. 1 kalori. Oke. 1 kalori nih bisa dilihat sendiri. Udah jelas kan? Iya. Oke. Bolehlah sambil makan. Dua. Yang pertama, apa saja sih yang mempengaruhi kenaikan suhu? Fungsi kalor yang kedua, menaikkan suhu. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Misalkan, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin menuju suhu ruang. Ini menunjukkan sebagian kalor dilepaskan.
Fungsi kalor yang kedua yaitu merubah wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Dalam proses membeku, melepaskan kalor. Yang kedua, mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Zat padat membutuhkan kalor untuk berubah wujud menjadi cair. Yang ketiga, menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Dalam proses menyublim memerlukan kalor. Yang keempat, mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Proses mengkristal melepaskan kalor. Yang kelima, menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Proses menguap memerlukan kalor. Yang terakhir yaitu mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Proses mengembun melepaskan kalor. Perpindahan secara konduksi terjadi ketika kita sedang membakar sebuah logam. Ketika salah satu ujung logam menempel pada api, beberapa saat kemudian ujung yang lain yang sedang kita pegang pun akan terasa panas. Kenapa bisa panas? Bagaimana sebenarnya kalor itu berpindah? Pada peristiwa ini, ada kalor yang berpindah melalui logam, sehingga kalor tersebut sampai pada ujung logam yang kita pegang. Di sini tampak bahwa molekul-molekul logam sebagai medium tersebut tidak ikut berpindah, masih pada tempatnya, sedangkan kalor bergerak sampai ke tangan kita. Pernahkah kalian masak air? Apa yang sebenarnya terjadi hingga air dapat mendidih? Ketika air dipanaskan, bagian air yang paling bawah akan panas, sehingga massa jenis air menjadi turun. Akibatnya, air bagian atas turun ke bawah. Setelah hal ini terjadi, air yang di bawah dipanaskan lagi dan mengakibatkan suhunya naik. Sementara yang bagian atas yang semula panas mulai dingin kembali. Akibatnya terjadi perputaran air yang semula di atas menjadi di bawah dan yang semula di bawah menjadi di atas, dan begitulah seterusnya. Hal ini dinamakan dengan perpindahan panas secara konveksi, di mana terjadi perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi sebenarnya adalah proses pergerakan dari air panas dan air dingin. Ketika air dipanaskan, bagian air yang paling bawah akan panas, sehingga massa jenis air tersebut menjadi turun. Akibatnya, massa jenis air bagian atas akan lebih berat, yang mengakibatkan air bagian atas turun ke bawah. Setelah hal ini terjadi, air yang di bawah dipanaskan lagi dan mengakibatkan suhunya naik. Sementara yang bagian atas yang semula panas mulai dingin kembali. Akibatnya terjadi perputaran air yang semula di atas menjadi di bawah, dan semula di bawah naik ke atas. Wow, akhirnya aku tahu. Kapankah angin darat dan angin laut terjadi? Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut.
sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Itulah sebabnya para nelayan pergi melaut di malam hari. Dan pada siang hari, udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara dari darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari laut. Oleh karena itu, angin laut terjadi pada siang hari. Teman-teman, di sini kita akan melihat pengaruh warna terhadap besarnya perubahan kalor. Ketika seseorang berada di bawah terik matahari, maka kita dapat melihat perbedaan antara orang yang memakai baju berwarna gelap dan orang yang memakai baju berwarna terang. Panas. Baiklah, kita dapat melihat bahwa orang yang memakai baju berwarna gelap mengacungkan tangan terlebih dahulu. Mengapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena warna gelap cenderung menyerap kalor lebih cepat dibandingkan dengan warna terang. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi adalah 1. Semakin besar luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Faktor yang kedua adalah semakin gelap benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Radiasi dapat membantu terjadinya proses fotosintesis. Berikut ini adalah komponen yang dipakai dalam proses fotosintesis, yaitu matahari atau sinar matahari dan daun. Untuk proses yang pertama kali adalah CO2 dan H2O yang mulai memasuki ke dalam daun, yang dibantu oleh sinar matahari menghasilkan oksigen dan glukosa atau gula. Berikut adalah reaksi fotosintesis. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi total fotosintesis adalah karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan matahari menghasilkan oksigen dan glukosa. Lalu dalam proses ini disertai pula energi. Energi yang dimaksud adalah energi ATP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam konservasi.